Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat muslimah, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan kesehatan untuk bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang akan dimuliakan oleh Allah dengan segala kebaikan. Dibersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Dan dimudahkan kita untuk mengisi bulan mulia ini dengan segala kemuliaan yang menjadikan Allah ridha kepada kita semuanya. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan kami pun sering menyinggung di bulan-bulan sebelum Ramadan tentang persiapan-persiapan yang hendaknya kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia. Karena bulan Ramadan istimewa, maka kemuliaan bulan Ramadan akan diberikan kepada orang-orang istimewa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, untuk mendapatkan pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup dengan kita hanya memperbanyak ibadah zahir kita. Akan tetapi harus ada hal-hal yang harus kita benahi, kita tingkatkan. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan amal baik kita. Kita sibuk memperbanyak sholat, kita sibuk meningkatkan dengan puasa, kita sibuk dengan memperbanyak baca Quran, akan tetapi kita lupa untuk menata hati kita. Sehingga penting bagi kita semuanya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya meningkatkan kuantitasnya, akan tapi bagaimana agar ibadah kita ini berkualitas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyeimbangkan ibadah. Bukan hanya kita sibuk dengan ibadah zahir, akan tetapi batin kita keropos. Maka penting bagi kita untuk membenahi hati kita semuanya, untuk membersihkan batin kita, ya, sehingga zahirnya kita mengabdi kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi jangan kita lupakan juga untuk kita menata hati kita agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Jadi Nabi pernah bersabda bahwa ingat, sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging yang jika daging tersebut baik, ya, jika ia baik maka akan menjadi sebab baiknya seluruh tubuh. Dan jika ia buruk maka akan menjadi sebab buruknya seluruh anggota tubuh. Apa yang disebut dengan mudghah tadi? Di dalam tubuh manusia disebut mudghah, dijelaskan oleh Rasulullah, ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Artinya hati kita ini ternyata punya peranan penting. Hati yang bersih akan membimbing tubuh untuk melakukan hal-hal yang melakukan kemuliaan. Akan mudah bagi orang untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah. Akan tapi jika hati kotor, jika hati kotor, maka sungguh kalaupun anggota tubuh kita itu adalah sibuk dengan ibadah, tapi ternyata mungkin saja sangat besar kemungkinan ibadah kita adalah ibadah untuk kesombongan, untuk mengangkat tinggi kita, untuk mengangkat diri kita, merendahkan orang lain, menganggap diri kita mulia. Dan na'udzubillah, ibadah seperti itu tidak akan menjadikan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan yang mulia ini, di saat kita diberi motivasi, ya, dengan kemuliaan bulan yang agung ini untuk memperbanyak ibadah. Dan memang di bulan mulia ini termasuk kelebihan keutamaan bulan Ramadan adalah futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, artinya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberikan pemahaman apa makna dari dua hal tersebut. Artinya bahwa di bulan Ramadan orang itu diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Dan itu pun memang kita rasakan. Bagi orang yang punya keimanan di dalam hatinya, lihat, akan mudah, akan ada semangat lebih untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan.
Baca Quran lebih enak di bulan Ramadan. Melakukan sholat pun lebih semangat di bulan Ramadan. Berpuasa pun jika kita lakukan di luar Ramadan susah, tapi di bulan Ramadan karena ngelakuinnya rame-rame, kita punya semangat dan mudah kita untuk melakukannya. Tidak mudah kita tergoda. Dan sodakoh pun begitu. Banyak orang kalau sudah Ramadan berlomba-lomba untuk melaksanakan sodakoh. Artinya pintu-pintu kebaikan dimudahkan. Dan juga pintu kemaksiatan tuh ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kadang yang terbiasa dengan maksiat pun masih mikir untuk melakukan kemaksiatan. Masih menghormati Ramadan. Nah, artinya memang ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan yang mulia ini. Sehingga di saat kita mengetahui bahwa pintu kebaikan dibuka dan pintu kemaksiatan ditutup, maka ayolah. Tidak cukup bagi kita hanya terus memperbanyak ibadah, tapi kita lupa untuk menata hati kita. Karena ibadah yang sesungguhnya, jangan sampai kita menjadi seperti apa yang diisyaratkan Sayyidah Aisyah pernah memberikan dari satu hadis ya, bahwa beliau pernah berkata, Rasulullah pernah berkata, berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi laisa min syiyamihi illal ju'i wal atas, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Dia hanya ibadah dengan zahirnya tapi tidak ibadah dengan batinnya. Artinya hatinya masih belum ditata. Hatinya masih belum ditata. Sehingga kadang mungkin dia berpuasa, akan tetapi ternyata hatinya masih punya dendam kepada orang lain. Mungkin dia membaca Al-Quran, tapi ternyata dia masih punya iri dan dengki terhadap orang lain. Mungkin dia bangun malam, akan tapi dia punya kesombongan, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia juga punya rasa riya, dia punya ujub dan sebagainya. Na'udzubillah. Sehingga lihat, semua penyakit-penyakit hati tersebut jika tidak kita perantas, jika tidak kita perangi, akan menjadikan hangusnya amal baik kita. Sehingga bisa saja kita menjadi orang yang tertipu, yang merasa sudah punya amal banyak, sudah merasa menjadi ahli surga, tapi ternyata ketika kita dibawa, dihadapkan kepada Allah, ternyata amal kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikotori dengan penyakit-penyakit hati kita. Ada yang dikotori dengan riya kita, ada yang dikotori dengan ujub kita, ada yang dikotori dengan sombong kita, ada yang dikotori dengan iri dengki kita. Na'udzubillah. Sehingga akhirnya kita di hadapan Allah menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang tidak selamat. Na'udzubillah. Maka penting bagi kita saat ini, Ramadan adalah bulan mulia. Maka cara untuk membersihkan hati bagaimana? Tentu yang paling penting adalah kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah. Jangan hanya kita meminta, ya Allah berikan kemudahan untuk ibadah, tapi minta kepada Allah, ampuni dosa kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jauhkan hati kami dari segala penyakit-penyakitnya ya Allah. Dan lalu pahami, sadari, kenali penyakit yang ada di diri kita. Orang tidak akan bisa membersihkan diri, hati dari penyakit-penyakitnya jika dia tidak sadar dia punya penyakit. Janganlah urusan penyakit hati, penyakit zahir saja. Bagaimana kita akan bisa mengobati sakit kepala kita kalau kita tidak sadar kita punya sakit kepala? Jadi orang kalau nggak sadar punya penyakit, gimana akan mengobati sakitnya? Nggak akan. Dia akan ngerasa sama saya nggak ada masalah kok, lihat. Padahal bisa saja sebenarnya dia punya penyakit-penyakit, hanya dia tidak mau merasakan penyakit tersebut sehingga dia menganggap remeh hal itu. Maka penyakit hati pun seperti itu. Makanya kunci untuk kita bisa menyembuhkan, sadari dulu penyakit itu. Jika di hati kita ternyata masih punya iri, dengki kepada orang lain, berarti sudah langsung kita sebutkan hati kita terkena virus penyakit hati. Jika di hati kita susah memaafkan orang lain, masih muncul rasa sakit kepada orang lain, ada dendam di hati kita, ada keinginan membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama, maka langsung kita beri tanda bahwa kita sudah terkena virus penyakit hati. Begitu juga di saat di hati kita ada sombong, di saat kita melakukan kebaikan, di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita hadir majlis, lalu ketika melihat orang lain tidak membaca Al-Quran, melihat orang lain tidak hadir majlis, kita muncul di hati kita merendahkan, kasihannya orang tersebut tidak kenal kemuliaan, kita menganggap diri kita lebih mulia dari orang tersebut, maka langsung kita kasih tanda bahwa kita telah terkena penyakit hati. Jadi kenali penyakit kita. Terus kita introspeksi. Sehingga makanya ibadah itu jangan cukup dengan hanya ibadah zahir. Ada ibadah itu kalau bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ibadah zahir dengan kita sholat, membaca Quran dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah itu beri kesempatan kita untuk merenung. Merenung ini apa? Untuk agar kita ini tafakkur. Tafakkur itu merenung dan mengingat kesalahan-kesalahan kita, mengingat kekurangan-kekurangan kita, urusan kita kepada Allah, urusan kita dengan Nabi Muhammad, urusan kita dengan orang tua, urusan kita dengan suami, urusan kita dengan anak-anak, urusan kita dengan tetangga, urusan kita dengan umat Nabi Muhammad SAW. Artinya coba kita renungi itu semua. Mana kekurangan-kekurangan kita? Dan harus sadar,
Setelah itu baru kita memohon kepada Allah. Karena orang kalau sudah merenung, di saat dia memohon kepada Allah, akan sungguh-sungguh dia di dalam berdoa. Kalau orang sudah tahu dirinya punya banyak penyakit, maka ketika memohon ampunan kepada Allah, akan mudah baginya untuk meneteskan air mata. Kenapa? Hatinya sudah lembut. Hatinya sudah tahu penyakitnya. Seperti kita, kalau kita sudah sadar kita punya penyakit, dan penyakit itu kata penyakit berat, maka ketika kita mohon kepada Allah kesembuhan, mudah bagi kita untuk menangis. Ya Allah, berikan kesembuhan, ini untuk penyakit zahir. Padahal sungguh penyakit batin, seberat-beratnya penyakit zahir tidak akan bisa mengalahkan bahayanya penyakit batin. Kalau kita diberi penyakit zahir, ya, maka sungguh sakit kita ini adalah penghapus dosa. Bisa saja sakit kita ada menjadi sebab penghapus dosa, menjadikan kita tambah dekat kepada Allah. Tapi kalau orang sudah terkena penyakit batin, na'udzubillah, dia tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Dia tidak bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kami berkata seperti ini, kalau kita ya Allah sudah sakit zahir saja, yang penting jangan sakit batin. Tidak, kita tetap minta kepada Allah kesehatan zahir dan batin kita. Maka ayo kita bersihkan, kita mohon kepada Allah, bersihkan hati kita. Lalu kita usaha dengan kita mendatangi majlis-majlis mulia, memperbanyak membaca Al-Quran, karena termasuk keutamaan fadilah dari membaca Al-Quran itu adalah untuk membersihkan hati kita. Walaupun mungkin ketika kita membaca Al-Quran kita tidak bisa memahaminya. Jadi seperti itu usaha kita untuk menata hati kita agar kita bisa mengisi Ramadan ini dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Muliaan kesungguhnya itu mulia dengan kita bisa melakukan kebaikan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bersihnya hati kita. Semoga Allah menerima amal-amal kita, menjadikan amal-amal kita sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah membersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakitnya, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Semoga orang semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.